Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini penuh keberkahan untuk kita semua ya. Alhamdulillah ini hari kedua di bulan Ramadan tahun 2026. Begini, pernah nggak sih kalian duduk di depan laptop atau berada di tempat kerja ngeliatin begitu banyak kerjaan, tapi kok rasanya jari ini berat banget buat ngetik atau ngerjain sesuatu hal. Atau even kamu lagi ngerjain sesuatu, tapi kayaknya berat untuk melangkah, berat untuk ngerjain sesuatu. Tiba-tiba kamu feel atau ngerasain apa yang semua kamu kerjakan itu berasa hambar. Kayak ada tembok gede yang menghalangi kreativitas kita. Atau bahkan kayak sesuatu hal yang narik diri kita untuk nggak mau ngerjain apapun. Nah, itu yang namanya titik jenuh. Dan jujur, semua orang yang sedang berusaha berikhtiar atau menjadi seorang pejuang rezeki dan pejuang rupiah apapun itu namanya, pernah merasakan hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Ian dan kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi yang kita ketahui cara berikhtiar itu banyak dalam hal menyongsong rezeki dari Allah. Bisa itu dengan berdagang, bisa itu dengan bekerja, atau bisa dengan mengerjakan proyek-proyek yang orang lain suruh, yang kita sebut juga freelancer. Nah, di sini saya akan lebih membahas tentang yang sedang saya kerjakan, yaitu freelancing. Freelancing bisa kita bilang ya kita bosnya, kita juga kulinya. Kenapa? Karena kebebasan waktu yang selalu sering kita bangga-banggakan atau sering kita gadang-gadang malah bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Lah kenapa? Karena kita yang harusnya membuat batasan kapan kita beristirahat, kapan kita kerja, itu menjadi kabur. Saat istirahat kita pengen kerja, atau kebalikan saat kerja kita harusnya pengen istirahat. Itu kan jadi sedikit aneh juga ya. Nah, secara profesional, titik jenuh atau burnout itu sebenarnya valid. Jangan merasa bersalah kalau tiba-tiba motivasi kamu lagi drop nih. Gitu. Kadang kita terlalu ambisius ngejar target duniawi sampai kita lupa kalau tubuh dan pikiran kita itu sebenarnya punya hak untuk yang disebut jeda. Ingat, kita bukan mesin atau bukan robot yang kadang dipaksa terus sampai mesin itu rusak. Apalagi mesin yang paling canggih pun butuh waktu untuk didinginkan. Merasa buntu bukan berarti kamu gagal. Itu cuma sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki dari ritme kerja kita nih. Entah dari sisi proses, semangat, cara kita mau mulai, atau bahkan mendekatkan diri kita kepada sumber yang memberikan rezeki itu sendiri. Teman-teman, dalam perspektif yang lebih dalam, kebuntuan seringkali datang saat kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kadang kita merasa semua proyek yang kita kerjakan saat ini kok lancar-lancar aja ya. Lancarnya dan berpikir kita karena skill kita, karena portofolio kita, atau karena koneksi atau relasi kita. Disitulah mungkin letak kekeliruan kita. Atau bahkan kita lupa bahwa semua itu tidak pernah lepas dari peran zat yang maha memberi rezeki untuk kita. Lalu apa solusinya dari titik jenuh dan kebuntuan itu? Ini yang saya rasakan pribadi dan mungkin juga teman-teman pernah merasakannya. Dan ada sedikit tips sederhana yang bisa saya terapkan. Yang pertama, the power of silence. Kadang berhenti sejenak itu perlu. Kalau sudah buntu, ya jangan dipaksa. Ambil wudhu, sholat sunnah, atau sekedar duduk tenang tanpa gadget. Berikan ruang bagi otak kita untuk bernafas. Berikan ruang untuk jiwa kita untuk menenangkan diri dari semua kericuhan yang ada. Yang kedua, audit prioritas.
Jangan semua proyek kamu ambil seakan-akan kamu takut kehilangan rezeki. Percayalah, rezeki itu sudah Allah takar kok untuk setiap orang. Dan kita harus yakin dan percaya setiap makhluk melata apapun di dunia ini Allah berikan rezeki. Kemudian pilih yang paling berkah, bukan sekedar yang paling besar angkanya loh. Karena keberkahan itu bukan berarti dilihat dari angka. Yang ketiga, sedekah kreativitas. Kalau kita lagi macet-macetnya proyek komersil, coba deh bantu orang. Ya kalau bisa gratis, alhamdulillah. Kalau kita bisa membuat sebuah karya yang bermanfaat untuk sesama, kadang kemudahan itu kita dapatkan setelah kita membantu orang lain. Karena apabila kita bermanfaat untuk orang lain, itulah seorang individu yang sangat berguna untuk sesama. Oke teman-teman, titik jenuh bukan akhir dari karir kerja kamu, freelance kamu, atau dagang kamu. Itu hanyalah halte untuk kita istirahat, mengevaluasi niat kita, dan cara untuk kita melompat lebih jauh lagi. Kenapa? Karena saat kita mengalami titik jenuh dan titik buntu, bisa jadi itu sebuah fase di mana waktu kita untuk mengevaluasi pola kita, diri kita, kemudian niat dan tujuan kita tuh untuk apa sih sebenarnya. Yang penting jangan pernah takut kita kehilangan sebuah pekerjaan atau proyek. Takutlah kalau kita kehilangan berkahan dalam bekerja. Tetap profesional, tetap rendah hati, dan selalu libatkan Sang Pencipta dalam setiap gerakan, dalam setiap langkah, setiap klikan mouse, dan setiap baris kode atau desain kita yang kita kerjakan dalam setiap proyek yang kita kerjakan. Terima kasih sudah menyimak channel saya. Kalau kamu lagi di fase jenuh sama seperti yang saya alami, tulis di kolom komentar ya. Kita saling mendoakan dan kita saling diskusi untuk mencari solusinya atau bahkan melatih kebiasaan kita, habit kita, meluruskan niat kita bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.